kebanyakan anak-anak artis itu mereka kalau misalnya mau terjun ke dunia entertainment, mereka tuh kayak ya udah main aja gitu. Jadi kayak nggak ngerti aku harus plannya kayak gini, oh aku harus ngeliat dulu situasinya seperti ini, aku ngeliat oh cara main tuh kayak gini, les dulu. Bahkan mereka nggak melewati proses itu. Menariknya, Ancika itu waktu syuting itu ada di momen dimana film pertama aku Panduan Mempersiapkan Perpisahan itu tayang dan aku sempat lumayan dapat kritikan. Alhasil, wah sempat down banget saat di titik dimana aku tuh nggak confident banget sebenarnya di acting gitu, kayak bener-bener Yang kayak pas di scene itu ya, pertama scene iya, syuting Ancika secara keseluruhan sampai akhir sampai juga. akhir itu tuh aku sempet yang kayak bisa nggak ya? Sebenarnya Bang Dava tuh lebih suka didirect sama sutradara yang lebih tegas. You know what I mean, right? Iya. Ya, atau yang lebih lembut. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Jevan Digital. Kembali lagi di segmen Ngopi bareng Jevan, ngobrol film bareng Jevan. Hari ini aku nggak sendirian. Seperti kalian bisa lihat, di sebelah aku sudah ada seorang aktor yang memang keluarganya sudah aktor banget ya. Ini dia Bang Dava Wardana. Halo, what's up. Halo, diundang. Keren banget nih. Bang Dava kemarin sebagai Kang Yadit di film Ancika 1995. Kita ini ya, bertentangan Kita kemarin. bertentangan ya. Tapi jangan sampai kalau di film kebawa ke aslinya. Tapi buat yang udah nonton film nih, sebenarnya aku berharap waktu yang Abang Jemput Ancika tuh keluar juga, jadi ada fightingnya kan seru tuh. Nah, iya seru tuh. Iya ya, harusnya gitu ya. Mungkin buat sequelnya. Sequelnya ya. ya. Amin. Dengar-dengar ada kan? Amin. Kita hanya menunggu ya. Iya, kita menunggu ya. Gimana hari ini, Abang, kabarnya? Sehat bro. Ya tadi sempat olahraga. Sekarang ini kan lo abis ini mau olahraga kan? Abis ini mau olahraga. Jadi Bang Dava ini suka banget olahraga ya. Wow. Bajunya aja Jujutsu nih. Wih. Ini emang championship-nya beneran nih? Iya, ini kemarin Indonesian Open pas tahun lalu di Jakarta di Senayan Park kemarin. Oh, sempat tanding juga? Sempat tanding. Kalau lagi waktu luang suka ikut iseng-iseng tanding aja gitu loh. Jadi ya seru aja, kayak bisa ada sibukan di luar kerjaan ya. gitu loh. Aku suka banget sama Jiu-Jitsu. Sesuka itu ya? Sesuka itu, dan menurut aku dampak positifnya terhadap hidup aku tuh banyak banget sampai sekarang. Jadi ya semoga aku cuma bisa berharap bisa berkontribusi aja sih ke depannya, kayak dari kerjaan aku juga. Semoga misalnya nanti kalau aku bisa, kini sekalian ngomongin film kan, bisa aku dapat film action. Seperti Iko Uwais mempromosikan silat, Joe Taslim mempromosikan judo. Semoga aku juga bisa, hopefully suatu hari kalau jodohnya dengan baik ya, aku berpromosikan Jiu-Jitsu. Wah keren banget sih. Karena di Indonesia ini yang mempromosikan Jiu-Jitsu untuk di film action belum ada ya? Belum. Sejauh ini belum ada ya? Terdekat ya Joe Taslim, tapi judo sama Jiu-Jitsu tuh ada kemiripan banding-bandingannya. Hampir sama ya? Hampir. Judo tuh lebih kayak judo tuh lebih standing. Kalau Jiu-Jitsu tuh lebih ground. Jadi lanjutannya judo tuh Jiu-Jitsu. Oh, lanjutan judo itu Jiu-Jitsu. Iya. Tapi di dalam Jiu-Jitsu juga ada judo karena ada bantingannya juga. Jadi saling belajar lah kita sebenarnya. Tapi sebenarnya Bang Jo, izin Bang Jo saling belajar ya Bang Jo. Saya belajar ke Bang Jo. Udah sepuh berarti ya? Udah suhu. Tapi gila sih emang Jiu-Jitsu sih, tapi aku penasaran juga sih pengen Jiu-Jitsu. Bener ya, nanti next konten Jevan kita Jiu-Jitsu bareng gimana kapan-kapan ya. Jiu-Jitsu bareng, ya oke. Bang Dava Wardana sebagai yang aktif olahraga. Nah, aku penasaran nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia acting? Kenapa nggak diseriusin aja? Karena kan yang seperti kita tahu Bang Dava tuh udah lama banget suka Jiu-Jitsu kan. Kenapa nggak mau beneran jadi atlet gitu, jadi aktor jadinya sekarang? Kalau kenapa nggak mau jadi atlet, karena aku tahu sendiri atas kapabilitas diri aku sendiri gitu loh. Kayak aku juga tahu banyak teman-teman aku yang berjuang juga di sini dan lebih membutuhkan panggung ini gitu. Jadi untuk sekarang sih aku lebih pengen support mereka sebisa mungkin, buat diri aku juga kayak support komunitasnya juga. Karena aku juga suka juga, bukan karena terpaksa. Jadi ya menurut aku banyak orang juga di negara Indonesia yang lebih pengen dan lebih pantas juga untuk jadi atlet jiu-jitsu sih. Sampai masuk ke timnas dan lain-lain. Mungkin gitu. Karena nggak ke-expose aja ya. Karena kan akhir-akhir ini yang ke-expose baru-baru ini kan boxing ya.
Boxing. Karena gini loh, kalau misalnya kita nonton UFC, yang memang lebih seru itu kan kayak hantaman baku hantam gitu kan. si Kalau misalnya striking itu ya. kalau misalnya udah peluk-pelukan tuh kita nonton fight orang peluk-pelukan 30 menit kalau bukan terlibat dalam olahraganya tuh kayak bosen. Kayak ngapain sih nih kayak orang peluk-pelukan mulu, kasarnya peluk-pelukan gitu lah atau nggak meeting-meetingin. Tapi kan yang seru kan kalau kita kebang ini terus bonyok, Sampai bonyok ada yang gitu berdarah ya. gitu kan kalau kita nonton kan adrenalinnya kita ikut kayak wah gitu. Bener. Jadi menurut aku bukannya kita hanya melawan-lawan, tapi melawan diri kita sendiri. Di Iya. mana akhirnya nanti ya kita di challenge mental kita, keberanian kita, di mana kita waktu mau step ke ring atau kalau buat aku step ke matras, itu tuh ya kita tuh takut banget lah pasti kayak udah kita lawan kita nih kayak kita nggak tahu kayak amit-amit kok bisa dipiting dalam 10 detik gimana kan nggak Ada lucu. pressure juga berarti Ada lah ya? pasti. Sama lah kalau misalnya di boxing, gimana kalau baru mulai itu kita knock out terus kalah. Kan nggak lucu, Iya kita udah sih, latihan, kita udah preparasi Setuju. selama berbulan-bulan gitu. Jadi aku yang sukanya itu adalah bela diri itu mengajarkan kita untuk berdamai sama diri dan kayak melawan semua keraguan dari diri kita sendiri sih. Ya itu point of view aku kayak gitu sih. Itu sih yang Tapi yang kompetisi kemarin menang atau kalah? Alhamdulillah yang ini dapat emas. Alhamdulillah. Wah, dapat oke. emas. Congratulations, Bang Dava. Wah, keren banget nih, keren. Oke, kita balik lagi ke dunia acting nih. Akhirnya tidak memutuskan untuk menjadi atlet, tapi menjadi aktor. Itu ada pengaruh dari nyokap juga atau enggak nih, Bang? Pastinya ada, karena kayak aku nggak bisa dipungkiri dari kecil itu area syutingan itu lokasi itu cukup familiar ya. Yes. Karena pasti Sering juga ya main ke lokasi syuting mama lumayan dulu ya? dulu tuh zaman mama apalagi di Persari ya. Oh iya, Persari. Mungkin lo pernah Persari. Iya, pernah, Dia tuh dulu lamanya di Persari karena waktu mama sinetronnya panjang waktu itu di Persari. Jadi aku pulang sekolah atau aku dijemput mama dan lain-lain itu tuh lumayan dan mama tuh sibuk banget dulu kan. Jadi kalau mau ketemu mama biasanya nemenin dia di syutingan gitu. Oke. Sempet dulu di ini nggak, Studio Alam? Kalau Studio Alam enggak, Studio Alam malah TVRI ya, belum pernah. Kalau Studio Alam TVRI belum. Cuman ya aku jadi dari kecil diberikan apa ya kayak penasaran gitulah. Even lucunya dulu kalau aku main, kalau sinetron kan bukannya mengecilkan sampai enggak, cuman kan tidak seintens film satu adegan kan. Yes. Jadi aku tuh masih boleh tuh dulu sama sutradara suka bikin action mate gitu ya, action gitu. Bener sih. Jadi lagi bocah kayak mikir apa ya gini Sampai action, gitu, sekarang nangkap sendiri. 2020 kemarin aku sinetron juga masih boleh ya. masih boleh, masih aman. Nah, akhirnya waktu itu adalah pasti sisi penasaran yang ini gitu loh. Terus temen deket aku dan lain-lain itu juga berkecimpung di dunia yang sama. Jadi ada sisi teman-teman juga penasaran. entertain juga ya? Iya, karena kan ya grow up sama apa ya circle yang familiar kan. Yes. Terus habis itu aku lulus, cuman nggak boleh dulu sama papa. Papa itu strict. Kamu harus lulus kuliah dulu, harus kelarin dulu tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa. Baru kalau setelah itu kamu mau coba, ya itu tanggung jawab kamu gitu. Yes, biar nggak ke distract gitu ya. Betul. Terus habis itu aku lulus kuliah, akhirnya sempat belum kepikiran, sempat kayak ntar deh, kayak aku emang dari dulu cukup suka banget nonton film Indonesia dari zamannya Kamulah Satu-Satunya dulu Nirina Zubir sama Hanung Bramantyo. Kamulah Satu-Satunya, Terus oke. yang tentang Dewa, terus dulu Jomblo, terus 5 cm tuh inget banget nonton di bioskop 5 kali. 5 cm? Iya, Itu yang Pevita Pierce ya, kan? Ralinsyah, Pevita Pierce, iya. Fedi Nuril dan lain-lain. Oke, Nah, terus jadinya pas lulus kuliah sempat kerja di kantor, sempat coba sempat kerja kantoran sempat juga? kantor di BRI waktu itu BRI Ventures. Oke. Terus sempat ada buka bisnis juga, sampai buka YouTube juga, podcast Tujuan namanya. sempat. Oke. Terus ya coba ina itulah akhirnya belum ada yang terlalu berjalan dan kayak aku tuh nggak terlalu merasa happy gitu loh. Dari Dan semua semua itu kerja kantoran, abis itu setahun buka itulah, podcast, setahun segala itu macam. kayak masih mencari sebenarnya gue tuh mau apa sih gitu. Dan waktu itu aku akhirnya selama setahun itu, setelah setahun kena COVID, 2 minggu di kamar tuh sempet mikir kayak ngapain ya gitu. Iya, Akhirnya aku coba tuh sempet tuh kayak nulis gitu loh kayak apa sih yang gue bagus, apa yang gue nggak bagus dan apa yang working, what is not working gitu. Iya. Nah dari yang situ aku coba ini kayaknya bisa nih coba nih di dunia acting nih gitu, di film apalagi. Terus ya udah dari situ sempet ngobrol sama papa awalnya kayak apaan sih? Lu udah sekolah kita jauh-jauh gitu-gitu kayak wajar lah. Iya, oke, Kalau oke, tiba-tiba mau kita sekolahin ke dunia yang lebih pasti ke malah pengen beranjak ke dunia yang Entertain ya. entertain yang tidak sepasti itu gitu Sepasti loh. itu, oke. Karena kan kita freelance jadinya kan. Benar. Ya akhirnya
ya sempat ada cekcok lah, tapi aku ingin membuktikan ke mama kalau aku tuh sekolah acting pakai duit aku sendiri. Terus aku ingin berjuang sendiri, aku tidak pakai network kayak mama. Aku samperin lah dulu tuh, aku pengen tahu semua premier, aku datengin pas premier tuh aku lihat oh ini filmmaker ini aku tahu nih, ini casting directornya. Ya udah kayak bukannya yang ya menurut aku effort aja sih, yang penting nggak usah malu dan yang penting sopan. Tapi caranya aku gitu. nggak nyangka sih, maksudnya gini loh, kebanyakan anak-anak artis itu mereka kalau misalnya mau terjun ke dunia entertainment, mereka tuh kayak ya udah main aja gitu. Jadi kayak nggak ngerti aku harus plannya kayak gini, oh aku harus ngeliat dulu situasinya seperti ini, aku ngeliat oh cara main tuh kayak gini, les dulu. Bahkan mereka nggak melewati proses itu. Tapi ternyata Bang Dava melewati proses itu sampai menemukan di mana jalan yang nyamannya tuh di situ, itu luar biasa banget sih menurut aku sih. Karena menurut aku kalau kita udah seneng sama satu hal, terus kita pengen coba achieve sesuatu dengan di situ yang baik, kita harus melewati prosesnya Proses sih. itu ya, benar Walaupun sih. tetap aku masih bersyukur banget, memang startnya tuh tidak dari nol banget gitu loh. Udah somewhere gitu loh. Cuman aku tetap ingin ikut prosesnya gitu loh. Habis itu ikut jadi series dulu, jadi supporting dulu. Keren. Terus coba mendalami karakternya. Film pertama aku dikritik dulu. Itu tuh ngelewatin tuh semuanya, sempat kayak Pertama series atau film? pertama tuh sempat series Oh, sama series. screenplay Married to Senior sama Caitlin Halderman sama Kevin Adilova. Oh, Shelina yang di dan video lain-lain. itu ya? Iya. Oke. Itu 2017 bukan sih? Enggak, men, baru itu Oh, baru ya? 2021 akhir 2021 tayangnya. akhir. Habis itu ya Baru masuk. menariknya Ancika itu waktu syuting itu ada di momen dimana film pertama aku Panduan Mempersiapkan Perpisahan itu tayang. Dan aku sempat lumayan dapat kritikan. Bukannya lumayan dapat kritikan, Yang adalah terhadap di bioskop online bukan? Di bioskop online Oke. gitu loh. Seneng banget pasti bekerja sama Mas Adianto Dewo, Mbak Dus, produsernya dan Lutesnya juga. Experience yang sangat baik, cuman mungkin akunya pada saat itu belum siap dan kurang baik menganalisa karakter dan mengeksekusikannya gitu loh. Alhasil wah sempet down banget, jujur sempet down. Karena kritikan dari orang-orang. Iya, itu sempet ya. jadi nggak percaya diri kayak bisa nggak ya gue acting, kayak bisa nggak sih, kayak bisa nggak ya gue bertahan Tapi di sini? persiapannya berapa lama sih, Bang? Pada saat itu ya film Waktu itu cukup lama, kayak standar kayak sebulan lah kita sebulan, reading dan ya. lain-lain. Cuman memang intens karakternya, cuman aku sama Lutesia gitu. Filmnya memang cuman tentang Tentang dua dua orang orang ini gitu. ya. Rada mirip kayak Favanda Deso Summer tapi lebih dikit lagi, intens gitu. Oke. Dan Lutesia kan emang keren ya. Lutesia emang selalu performance-nya tuh selalu stealing lah, selalu keren. Jadi ya aku sempat waktu itu dapat, terus pas dapat Ancika tuh inget banget hampir setiap take tuh deg-degan banget. Masa sih? Deg-deg banget ya karena Yang Ancika? iya pas syuting Ancika, Masa sih? syuting Ancika. Jadi kayak sempet lah take pertama tuh pas hari-hari pertama tuh Pak Benny kayak kamu kenapa sih ngerasa kaku banget pagi ini, coba deh stretching dulu, Scene pertama tuh yang mana, masih inget gak? sama Ancika yang bilang kamu akan imamin. Iya, itu Tapi tuh. menurut aku pas sih. Aduh, Karena alhamdulillah. enggak, soalnya scene-nya kan memang lagi si Kang Yaditnya kikuk kan. Bener gak sih? Betul. Ya Tapi kan kan? tetap dia masih ada yang kayak harusnya, tapi Kang Yadit kan sangat confident kan orangnya karena dia ngerasa dia sudah mempunyai secara strata ekonominya dia di atas, terus juga secara umur juga lebih di atas. Jadi dia memang harusnya ya udahlah kayak nggak peduli yang kayak orang petantang trending gitu loh. Cuman inget banget Pak Benny tuh, maksudnya terima kasih banyak juga sama Pak Benny ngasih arahan. Pasti dia ngarahin ke lo, ngarahinnya juga enak banget. Betul. Cuman inget banget tuh dulu tuh saat di titik dimana aku tuh nggak confident banget sebenarnya di acting gitu, kayak bener-bener Yang kayak pas di scene itu ya, pertama scene itu iya, ya. syuting Ancika secara keseluruhan Sampai akhir juga? sampai akhir itu tuh aku sempet yang kayak bisa nggak ya, bisa Sama nggak sih ya? aku juga. Cuman Aku ya juga. untungnya kan cast lain tim itu kita juga enak ya. Even Iya, sampai saling hari ini supportive juga banget ya. sampai hari ini juga asik, nggak ada drama apapun. Iya. Jadi ya Tapi happy banget. aku kira Bang kayak ya udah kayak main ya udah santai aja. Setelah hari ketiga keempat ya sudah lebih udah dapat lebih santai ritmenya, ya. udah lebih dapat. Cuman nggak bisa pungkiri waktu hari pertama tuh aku sampai kayak HP aku tuh aku taruh di ini udah dititipin, udah nggak mau megang HP. Di leset tuh bener-bener udah yang kayak oke, ini gimana ya bisa membikin. Karena kan karakter Kang Yadit sama Bono sama Pun kan juga nggak sebanyak itu porsinya, tapi gimana kita bisa Harus mendapat bikin menarik perhatian penonton. Biar penonton tuh kayak oh iya Bono, oh iya Kang Yadit gitu loh. Nah itu sih ada sampai satu shot tuh 4-5 take itu ada.
Ada banget ya Cika, cuman jadi lihat hasilnya, alhamdulillah banyak orang yang happy sama film kita. Betul. Ya Pak Benny itu Seneng juga enak banget sih. Seneng Iya. banget. Aku juga beruntung banget bisa main sama Bang Dava juga, sama yang lain. Karena apa ya, aku menurutku di film ini tuh semua pemainnya memberikan porsi yang sangat pas banget. Jadi rasanya enak banget gitu kalau ditonton, bener nggak sih? Iya. Tapi Bang Dava ini kan pernah memainkan banyak karakternya ya. Mulai tadi yang film pertama yang di bioskop online, itu dia lebih ke kalem kan ya? Iya, lebih kayak orang yang introvert banget, jarang ngomong, terus penulis gitu-gitu. Terus di film Bukannya Aku Tidak Mau Menikah sama Pak Guntur, itu kan lebih ke bandel tapi nggak sebandel itu ya. Iya. Baru di Pemukiman Setan tuh yang lebih tingkatannya yang lebih bandel banget. Jamet. Itu udah jamet Jawa ya. Jamet. Mungkin Oh kalau iya, ada jamet nonton kan gitu, kepanjangannya Jawa metal ya. Iya, jamet. Tatoan, aku tatoan di sana cerita pakai henna. Ini even masih ada nih bekasnya. Oh iya. Sama yang di leher juga ya. Di leher ya. Terus di Ancika juga jadi Kang Yadit, om-om gemes ya. Om-om gemes. Gimana sih caranya Bang Dava tuh untuk mendalami karakter? Aku kan sempat kemarin ikut beberapa acting class, memang mendapat banyak teori. Cuman kalau dari satu hal yang aku bisa simpulkan dari semua yang beberapa aku ikut itu, aku coba untuk apa ya, kayak melihat motivasi utama dari karakter ini apa. Oke. Tujuannya itu Tujuan mau ngapain utamanya gitu loh. Kalau misalnya dari case tadi film kita kan Kang Yadi tuh pengen mendekatkan, pengen deket terhadap Cika. Terus apa yang dia punya gitu? Yang dia punya adalah dia ini ngerasa dia paling dewasa, dia yang paling mempunyai duit, bisnisnya dia lancar, jadi dia sangat confident gitu. Orang-orang terus aku langsung ngebayangin orang-orang yang seperti Kang Yadi tuh kayak apa gitu loh, kayak terus aku nanya sama papa pada zaman 95 itu orang itu tuh kayak pengen show off itu gimana sih? Oke. Terus apa yang bisa merayu wanita pada zaman itu Oh, gitu sempat loh. nanya juga ke papa Iya, gitu karena ya. kan tone-nya juga beda. Akang gitu. Akang kayak kalau menurut aku tuh kayak banyak sedikit main di ayunnya tapi kayak pengen merayu gitu loh, nggak yang kayak kenapa gitu, nggak yang gitu. Iya, oke. Nah, kalau buat aku tuh pasti pertama motivasi karakter utama, terus kedua observasi dan imajinasi. Imajinasi itu menurut aku tercipta dari kita mencoba untuk baca scene terus sih. Kita coba membaca scene terus, Sehingga terbayang terus akhirnya ya terbayang nanti ya. kayak oh ini kayak gini deh. Nah, habis dari situ biasanya aku ke appearance. Karena kalau udah look itu tuh sangat menurut aku tuh membantu tuh kita masuk ke dalam pintu karakter. Dari misalnya waktu itu brainstorm sama tim makeup, akhirnya Kang Yadi udah lah kumisnya ditebelin, sininya tapi dihilangin. Tapi pada saat itu berarti belum kumisan ya? Sudah kayak 50% jadi dilanjutin jangan dilanjutin, dipotong. Waktu itu pas tes makeup. Terus ya akhirnya ditambahin terakhir-terakhir tuh yang kayak bisnis actingnya Kang Yadi itu menurut aku gimana ya, kayak dia ini dulu kan zaman dulu tuh HP itu tuh orang nggak punya banyak akses. Oke. Jadi dia tuh selalu pengen show off tuh, pengen ngasih lihat terus nih gue punya HP. Terus kalau dia nggak suka sama orang nunjuknya tuh pakai HP. Pakai HP. Karena nih Songong banget gitu ya. Gue punya ini nih, gitu. Iya. Lu tuh siapa gitu. Dan orang-orang songong tuh gimana kayak gini. Terus gesture mereka tuh pasti nggak menutup kalau ke orang confident, kalau seorang yang confident itu pasti nggak nutup tapi lebih terbuka, lebih yang kayak gimana, gimana, apa. Terus tangannya pasti main karena dia kan kayak nyaman terhadap ruangnya dia gitu lah. Itu sih salah satunya. Makanya banyak scene-scene-nya pegang HP, nunjuk, abis itu walaupun gegem gini tapi tangan HP-nya diginiin ya. Tapi pasti secara keseluruhan menurut aku chemistry kita sama director sih. Kalau di Ancika lagi aku bersyukur banget ya Pak Benny tuh cukup jelas apa yang dia mau, mengarahkan ke pemainnya. Enak ya. Enak bener. Buat aku tuh enak gitu. Jadi kita juga walaupun di balik itu kita deg-degan ya kan, kita tetap masih bisa enjoy ya mainnya ya. Kerja bagus. Betul sih. gitu Nah, ini pertanyaan personal aku nih. Oke. Sebenarnya Bang Dava tuh lebih suka didirect sama sutradara yang lebih tegas. You know what I mean, right? Ya. Ya, atau yang lebih lembut. Kalau buat aku sih kayak sebenarnya kalau bisa tuh 50-50. Oke. Ya nggak bener, maksudnya nggak ada yang benar yang salah kan. Tapi kalau buat preferensi aku sih sebenarnya at the end of the day bikin film atau kita kerja di film itu adalah teamwork. Teamwork gitu loh. Menurut aku nggak yang semena-mena produser sama director tuh ngerasa yang paling di atas. Tapi menurut aku
kita semua tuh dalam posisi yang sama karena kita ingin menciptakan karya yang akhirnya mencoba untuk menghibur penonton Indonesia kan. Oke. Jadi kalau buat aku kalau chemistry-nya sama director yang Udah misalnya klop lebih gitu lembut ya. dan enak dari awal dari reading tuh dia jelas, aku juga udah mengerjakan PR aku pengen kayak Pak, menurut aku tuh gini analisa directornya gini, terus kita coba untuk nge-match bareng. Ya bonding ya. Itu tuh akan lebih enak karena di setnya pun nanti kita datangnya itu juga lebih confident dan lebih tidak deg-degan gitu loh. Cuman kan kalau orang kayak karena kita udah percaya sama apa yang kita bawain gitu ya Bang ya. betul, kalau aku tuh ngerasanya kalau misalnya yang terlalu yang kayak enggak gini kayak misalnya yang tegang banget marah-marah, kita kan jadi ruang kita untuk bermain. enjoy tuh juga jadi- mainnya. Iya. Benar-benar. Dan ya at the end of the day menurut aku ya kerja itu kan kita sebisa mungkin juga enjoy kan. Oke. Karena kalau kita enjoy menurut aku dan apalagi acting itu kan banyak orang yang bilang udah nggak usah banyak mikir, bermain aja. Bermain aja, ya. Nah, menurut aku untuk kita bisa menyelamkan dalam bermain itu lebih enak kalau misalnya timnya kita tuh sama DOP-nya sama orangnya itu semua tuh asik dan klop gitu loh. Jadi kita ngerasa sinergi kepercayaan ini sama-sama masing-masing nih gitu loh. Karena kalau ngerasa tegang kan kita jadi ngerasa kayak dijudge gitu loh saat kita mainin. Ngerti nggak sih? Betul. Jadi kayak kita mau dialog aja juga kepikiran gitu ya. Betul. Abang sempat ngerasain juga ya. Sempat pasti mungkin di produksi lain ya. Cuman alhamdulillah kalau di Ancika enggak. Cuman jadi kayak ngerasa kayak oke cut gitu. Terus ngerasa aduh gue salah apa ya tadi gue salah apa. Terus udah kayak itu aku waktu di kantor polisi. Itu aku. Nah, kalau misalnya nih ya disuruh pilih dari apa yang udah Abang jalanin tadi, udah jadi kantoran, udah jadi pebisnis istilahnya baru memulai sudah ya. Abis itu sekarang di entertain. Kalau dipilih 3, atlet, jadi pebisnis atau aktor, mau pilih yang mana? kalau jujur sekarang sih aktor ya. Sekarang Kayak ini aktor. aku nih happy banget menjalankan prosesnya dan aku percaya insya Allah apa yang aku pengen inginkan aku pengen capai karena menurut aku mungkin kamu juga setuju dari aktor itu bisa membuka jalan ke banyak hal. Setuju. Bisa membuka jalan juga ke bisnis. Maksudnya kita seiring kita juga bermain di film kita juga belajar untuk kayak atau teman-teman kita yang sukses dari bisnis kita ya juga tetap berteman sama mereka pengen belajar juga jadi kita saling sinergi belajar lah. Yes. Nanti kalau ada rezeki tambahan kita bisa investasikan ke bisnisnya dia, teman atau apapun gitu ya. itu kan seiring jalannya waktu habis itu bisnisnya sukses atau gagal kita dapat pembelajaran dari Tapi situ. banyak juga yang memang sudah melakukan itu sih. Banyak terus juga kalau mungkin yang film banget juga kayak misalnya Ganindra Bimo gitu-gitu juga pinter banget sih dia investasinya gitu-gitu. Dan tapi kalau atlet menurut aku udah nggak mau ngambil ke path yang itu tapi aku sudah membawa ini sebagai hobi yang aku seneng. Dan alhamdulillah dari kerjaan aku sekarang juga, aku bisa mendapatkan brand gitu loh. Kayak misalnya kamu kan juga kemarin di Rans itu kan main badminton kan juga jadi dapat rezeki dari hobi kamu kan. Iya, Ya, jadi aku benar, ngeliat benar. kayak ya udah aku coba tetap tekunin hobi ini aku. Toh aku juga happy ngelakuinnya nggak terpaksa apapun. Bangun pagi nggak terpaksa, bangun pagi karena aku pengen olahraga. Ya Mungkin jadi one day nanti kalau misalnya ada event yang memang jujutsu untuk celebrity match gitu ya. atau mungkin kalau misalnya suatu hari insya Allah ya sukses gitu terus bisa support teman-teman yang mungkin tidak bisa jadi atlet karena keterbatasan apa ya aku bisa support atlet-atlet temen aku ini gitu Bener sih. juga sih, benar. Tapi aku setuju sih sama apa keputusan abang juga kan. Iya Karena kan? dari aktor juga bisa membuka ke link-link yang lain tuh. Asal jangan berhenti. apalagi mama abang kan juga berkecimpungan di sini Iya. kan. Artinya juga sayapnya bisa makin lebar lah. Amin, Nah, amin. artinya apa tuh? Ya penting jangan ini kayak apa namanya kita terus mau belajar lah, terus mau belajar dalam kerjaan kita sebagai aktor dan juga kehidupan di luar gitu loh karena mungkin film tidak sepenuhnya bisa menjanjikan masa depan ya karena nanti ada regenerasi lagi dan lain-lain. Itu dia, kan, setuju banget. Itu sesuatu yang kita juga harus udah Concern pakemkan ya. bahwa ya udah itu realitanya seperti itu gitu. Ya bakal jadi seperti kayak Shahrukh Khan mungkin kalau di India atau Amin, kayak amin, Morgan amin. Freeman kayak di I hope Amerika so, sebenarnya atau kalau di sih. Indonesia mungkin kayak Abimana dan lain itu kan tidak sebanyak itu sampai seumuran mereka. Benar. Ya gimana kita juga mengerjakan PR buat diri kita sendiri sih itu aja sih. Tapi untuk kedepannya harapannya apa untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan? Ya harapannya semoga bisa berkembang sebagai aktor gitu buat aku ya. Apalagi aku pengen banget industri
film itu juga berkembang, apalagi di sisi action. Menurut aku tuh aku dari kecil terhibur banget sama action. Hong Kong juga kayak Jackie Chan dan lain-lain itu terhibur banget. Dan Sama aku juga. kayak film-film kayak misalnya Mas Angga kemarin 13 Bom. Wah itu menurut aku Indonesia sudah mulai Gila, itu keren banget sih. sudah bisa banget mengarah ke sana. Betul, setuju banget. Dan kemarin keren banget mereka bisa dapat 1 juta penonton. Jadi trust orang terhadap film action itu semakin lebih gitu loh. Setuju banget. Jadi ya kudos lah ke tim 13 Bom. Genre favorit aku juga itu Kan? action. Semoga kita bisa main bareng ya. Amin, itu Toh dia. produser boleh. Pak produser, Pak sutradara boleh ya kami berdua ya Pak. Iya semoga bisa lah kayak bawa bela diri aku ke kamera, ke depan layar gitu Keren sih. banget sih. Next project apa nih Bang? Next project sekarang lagi kerja sama IDN Pictures. Indian Pictures. Sutradarinya Kapal Agusta. Genrenya? Genrenya horror action thriller gitu lah. Berarti ada berantem-berantemnya juga? Horror sedang banyak sekali ya. Iya, bener. Negara kita ini jadi Betul. kita sebagai pemainnya ya udah ikutin aja, coba yang ikutin terbaik aja. sisi kita. Cuman menariknya ini kalau Anjika itu 95, ini 75. Waduh. Lebih lagi. Lebih tua lagi dong. Iya maksudnya lebih zaman dulu lagi. Lebih zaman dulu Jadi lagi. Dari tata bahasanya, Iya. dari cara kita memandang dan lain-lain itu aku lagi coba pelajari. Wah, ini harus nonton sih. Terima kasih. Abang harus all out sih, Bang. Amin, thank you. 75 loh soalnya. 75 kan makanya. Iya, oke. Thank you so much Bang Dava sudah mau main ke YouTube channel aku. Aku senang banget hari ini udah dikasih izin untuk masuk rumahnya dan ngonten juga. Semoga kedepannya makin sukses karirnya, sukses terus untuk apapun yang abang lakukan. Semoga menjadi aktor Indonesia terbaik. Semoga maju terus perfilman Indonesia. Maju terus perfilman Indonesia. Alright guys, thank you guys for watching. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you so much guys. Bye-bye.